Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabatku semua, kali ini kita mau mengadakan tanya jawab. Entah apa yang mau ditanyakan saudara saya ini. Saya kalau tahu nanti ya saya jawab. Kalau tidak tahu ya nanti kita cari tahu supaya bisa menjawab, dan begitu. Semoga sahabat-sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapat rahmat dari Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita masih bisa bertemu lagi dengan channel Nurut Banyu Bening. Semoga ada manfaat yang bisa kita petik bersama. Langsung saja, apa yang mau dipertanyakan oleh saudara saya ini, monggo. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menanyakan kepada Simba terkait weton, Mbak. Dalam kehidupan kita sebagai orang Jawa itu, kalau ada acara pernikahan itu, Mbak, itu kan istilahnya ada hitung-hitungan si laki-laki ini sama perempuan ini cocok atau tidak melalui perhitungan weton itu sendiri. Nah, itu cara menghitungnya itu seperti apa itu, Mbak? Kalau saya boleh tahu. Kalau menurut hitungan Jawa di era yang sudah modern ini, apakah masih relevan atau tidak ya, tapi yang jelas di sini saya mau menerangkan atau menjawab yang saudara tanyakan ya, terkait dengan perjodohan dengan hari-hari yang tidak sama dalam hari lahirnya ya istilahnya. Itu semua itu ada istilahnya, kalau zaman dulu satuan ya, disatukan. Jadi seandainya laki-lakinya lahir dengan hari Jumat Pon misalnya, nah, Jumat Pon itu Jumat itu 6, Pon itu 7, berarti jumlah wetonnya ada 13. 13. Kalau yang perempuannya itu Ahad Legi, berarti Ahad itu 5, Legi itu 5, berarti 10 disatukan sama yang laki-laki, berarti ada 23. Karena 13 sama 10
23. Lah, kalau dihitung dari nilai 23 itu, ya, mohon disimak ya. 23 itu kalau kita hitung dengan pemahaman Jawa itu kan Sri Lungguh Gedong Loropati, Sri Lungguh Gedong Loropati, Sri Lungguh Bedong. Ya, berarti perjodohan itu jatuhnya atau ketemunya bedong. Nah, yang dimaksud bedong di sini itu banyak rintangannya. Kelak kehidupan itu banyak rintangannya, tetapi juga ada enaknya, karena di situ ibarat bayi itu ya, bayi kalau dibedong terus ditatei, itu kan enak tidur seperti itu. Itu cara kita mengetahui atau menghitung perjodohan berlandaskan weton hari lahir, baik itu mantan laki-laki mau calon pengantin perempuan, disatukan. Hasilnya akan seperti itu. Tetapi lepas dari itu semua, itu hanya prediksi atau ikhtiar. Kalau orang Jawa itu juga dulu sudah mempunyai prediksi atau hati-hati dalam melangkah, ya. Kita sudah pakai hitungan saja kadang meleset, apalagi kalau tidak pakai hitungan. Ya, di situ kalau kita tarik kesimpulan, ya. Maaf Mas, sebelum kita bicara lebih jauh, ini untuk hitungannya itu Senin sampai Minggu itu nilainya berapa itu? Ya, itu kalau nilainya misalkan ya, Senin itu nilainya berapa? kalau dari kita ambil dari Senin itu kan 4, ya, Selasa 3, ya, Rabu 7, Kamis 8, ya, Jumat 6, itu Sabtu itu 9, Minggu 5, itu. Nah, untuk pasaran Pon 7, Wage 4, Legi 5, Paing 9, Kliwon 8. Jadi itu kalau orang Jawa itu ya lucu. Ya, lucunya begini, 5 ya, dibagi 6, ketemunya 1 terus. Ya loh, nggak ada. Ini Senin setengah pagi, nggak ada. Pasaran kan 5, ya lah. Hari kan ada 7. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya lah. Tapi itu dipasangkan, 5 dipasangkan ke 7 itu dapatnya 1 semua. Nggak ada istilahnya ini hari Sabtu terus setengah pagi atau hari Sabtu setengah kliwon, nggak ada. Tadi nek Sabtu pagi ya Sabtu pagi, ya toh. Itu ya filosofi atau hitungan-hitungan ahli falak orang-orang Jawa atau apa, ya saya sendiri kurang begitu memahami. Tapi yang jelas yang saya tahu kenapa itu pasaran itu hanya ada 5, tetapi hari ada 7, ya, tapi tetap aja 1. Nah, itu kan
dari nilai Minggu 5, Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Minggu 5. Terus ini Pak, terkait tadi dari hasil prediksi tadi ada Sri itu apa? Sri itu kaitan dengan rezeki. Kelak pengantin itu sudah bisa diprediksi. Namanya juga hanya prediksi ya, prediksi. Orang Jawa itu kan macam-macam, nyentrik. Ya, berarti kalau kita jatuhnya ke Sri, berarti di situ pengantin itu akan banyak rezekinya. Tetapi ya semua itu kalau mau bekerja, ya itu karena itu. Itulah. Kalau misalnya bedong seperti yang sudah saya sampaikan tadi, banyak rintangannya. Nah, setelah kita tahu banyak rintangannya, berarti kan kita harus hati-hati dalam menapaki perjalanan hidup berumah tangga. Itu. Terus yang lain lagi tadi apa? Lungguh. Lungguh itu apa Mbak? Lungguh itu duduk. Maksudnya? Jadi kan maksudnya duduk ya, orang kalau duduk enak enggak? Nah, kan enak. Nah, sudah enak itu, prediksinya enak. Istilahnya kepomo itu. Itu duduk-duduk sudah bisa udut, misalnya seperti itu. Misalnya duduk-duduk bisa udut Samsu gitu loh. Nah, terus yang tadi lainnya loro. Nah, loro itu sakit. Itu misalkan jatuhnya ke satuan antara pengantin laki dan perempuan, kalau sakit, ya sakit itu macam-macam. Ada yang sakit badannya, ada yang sakit rezekinya, ada yang sakit hatinya, ada yang sakit perasaannya. Ya pokoknya yang namanya sakit itu nggak ada yang enak ya toh. Itu kalau sudah tahu, kita berhati-hati lagi supaya tidak sakit. Bagaimana itu kalau di era modern ini, ya kita ambil positifnya saja. Kalau kita sudah mengetahui hasilnya seperti itu, prediksinya, ya kita siasati supaya tidak sakit gimana. Termasuk yang pati tadi. Iya, gitu. Ya semua orang kan akan mati. Gitu. Terus ini Mbah, ada juga orang dulu itu istilahnya ninggati geblake simbah. Nah, itu gimana? Itu kan terkait dengan geblak atau matinya mbahé atau orang tuanya. Itu karena kita namanya menghindari hari naas. Ya hari naas itu hari yang dianggap dalam prediksi Jawa kurang baik. Jadi ada hari yang baik, kita memilih hari yang baik, walaupun pada hakikatnya semua hari itu baik ya, tetapi kita harus juga memilih. Karena di dunia ini disuruh memilih, biar tidak hanya ngawur, ya, memilih yang baik, ya, yang baik, yang selamat. Itu kaitannya. Terus Mbah, untuk bulan-bulan yang dihindari itu kan ada juga toh yang orang dulu
misalnya Di suro itu suro tidak boleh ya toh, katanya itu. Nah, itu ya bagi kita yang belum tahu ilmunya ya nggak boleh ya toh, karena tidak tahu ilmunya. Padahal kalau di dalam apa prediksi yang lain itu suro itu malah itu kan rajanya ya, rajanya bulan ibaratnya. awal tahun ya Mas. Ya, tahun awal tahun atau tutup tahun ya, itu yang tidak memperbolehkan siapa, yaitu kan ya kembali ke kepercayaan pada waktu itu. Karena kalau kita tarik di dalam pengetahuan agama ya, suro itu kan banyak peristiwa-peristiwa ya, banyak peristiwa-peristiwa yang gegirisi. Contoh misalnya Nabi Nuh ya, Kanjeng Nabi Nuh itu juga peristiwanya pada bulan Suro, waktu terjadi banjir bah. Itu makanya kita menghormati itu ya, jangan untuk mengadakan pesta-pesta senang-senang. Kita menghormati karena pada waktu itu terjadi bencana yang besar. Jadi kaitannya itu Iya, sebetulnya kaitannya seperti itu. Itu kalau dari pengertian yang saya serap. Nah, lepas itu benar dan tidaknya ya kita kembalikan kepada Tuhan, kan begitu ya. Gitu. Jadi di dalam bulan Suro itu banyak peristiwa. Ya, itu banyak peristiwa-peristiwa, bencana-bencana yang di situ untuk mengurangi umatnya. Itu. kesimpulannya apa Mas dari percakapan kita pada kesempatan ini Mas? Iya. Kesimpulannya kalau terkait dengan petung ya, petung Jowo. Ya. Kesimpulannya kalau petung Jowo itu ya, dipakai juga bagus, tidak dipakai juga tidak apa-apa, tapi semua itu tergantung dari kepercayaan kita, hati-hatian kita ya. Nah, kembali kepada diri kita masing-masing, karena semua hanya istilahnya ikhtiar ya. Ikhtiar, tidak ada salahnya ikhtiar. Tetapi kalau misalnya yang anti seperti itu ya monggo saja, karena semua itu kan sebetulnya kan pakai hitungan ya loh. Semuanya yang saya tahu pakai hitungan. Misalnya puasa, kenapa harus 1 bulan ya, terus sholat kenapa hitungannya juga berbeda-beda. Nah, itu kan dihitung dengan segi rakaatnya, tapi ini tidak mengkaitkan antara ini dan itu. Yang jelas kan kita hanya memakai hitungan ya, kalau yang mau pakai hitungan ya monggo, yang tidak dihitung ya monggo. Jadi kita ambil positifnya saja dari segi ajaran-ajaran itu, kalau kita mau masih mempergunakan atau mempercayai petung-petung itu. Jadi kesimpulannya kita kembali kepada diri kita masing-masing dan kita kembali kepada Tuhan kita gitu, untuk lebih baiknya. Jadi istilahnya itu hanya suatu perjalanan untuk kita mengetahui. Setelah kita mengetahui, kita bisa bersiap-siap supaya tidak terjadi hal-hal yang sudah ada dalam prediksi hitungan-hitungan itu tadi. Mungkin ini bisa menjadi penjelasan atau pengetahuan sahabat-sahabat semua.
Itu Ya, masih ada lagi? mungkin itu dulu Mbah yang saya tanyakan. Terima Bisa kasih. disambung lain kesempatan. Ya, oke. Sementara seperti itu, semoga ada manfaat yang bisa kita petik dari tanya jawab yang klasik ini ya. Semoga sahabat-sahabatku semua bisa mengambil hikmah dan menarik kesimpulan. Itu monggo ya, karena semua ini hanya pengetahuan ya, dipakai ya nggak apa-apa, nggak dipakai juga tidak apa-apa. Dari saya sampaikan sekian dulu. Banyak kata yang kurang jelas, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Rahayu.